Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samira Syahrani dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4 kelas B dengan NIM 1908302080 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan membahas mengenai 5 teori komunikasi massa. Apa saja sih 5 teori komunikasi massa itu? Yuk disimak videonya sampai selesai. Lanjut kita ke pembahasan. Yang pertama adalah teori jarum suntik, hypodermic needle theory. Teori ini ditampilkan pada tahun 1950-an setelah peristiwa penyiaran kaleidoskop stasiun radio siaran CBS di Amerika yang berjudul The Invasion from Mars. Teori ini yang mengasumsikan bahwa media massa memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga khalayak tidak mampu membendung informasi yang dilancarkannya, sedangkan khalayak dianggap pasif, sehingga tidak bisa bereaksi apapun kecuali hanya menerima begitu saja semua pesan yang disampaikan media massa. Teori ini di samping mempunyai pengaruh yang sangat kuat juga mengasumsikan bahwa para pengelola media dianggap sebagai orang yang lebih pintar dibanding khalayak. Akhirnya khalayak bisa dikelabui sedemikian rupa dari apa yang disiarkannya. Teori ini diasumsikan media massa mempunyai pemikiran bahwa khalayak bisa ditundukkan atau bahkan bisa dibentuk dengan cara apapun yang dikehendaki media. Contohnya, adegan yang ada di film bergenre action sedikit banyak telah mempengaruhi anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya. Apabila mereka berkelahi, tak jarang mereka melakukan sama persis dengan apa yang dilakukan oleh para aktor dalam film yang ditontonnya. Oleh karena itu, pengawasan orang tua dirasa sangat diperlukan dalam hal ini. Yang kedua ada cultural imperialism theory. Teori ini pertama kali ditemukan oleh Herb Seiler pada tahun 1973. Tulisan pertamanya yang dijadikan sebagai dasar munculnya teori adalah Communication and Cultural Domination. Negara Barat mendominasi media di seluruh dunia. Hal ini berarti media massa dunia Barat mendominasi media massa dunia ketiga. Media Barat sangat mengesankan bagi media dunia ketiga, sehingga mereka ingin meniru budaya yang muncul lewat media tersebut. Ketika terjadi proses peniruan media negara berkembang dari negara maju, saat itulah terjadi penghancuran budaya asli di negaranya untuk mengganti dan disesuaikan dengan budaya Barat. Contohnya, ketika kita menonton film Independence Day, saat itu kita belajar tentang bangsa Amerika dalam menghadapi musuh atau berjuang rakyat Amerika dalam mencapai kemerdekaan. Yang ketiga ada media equation theory. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Byron Reeves dan Clifford Nash, profesor jurusan komunikasi Universitas Stanford, Amerika, dalam tulisannya The Media Equation, How People and Place pada tahun 1996. Media Equation Theory atau teori persamaan media ini ingin menjawab persoalan mengapa orang-orang secara tidak sadar dan bahkan secara otomatis merespon apa yang dikomunikasikan media seolah-olah media itu manusia. Menurut asumsi teori ini, media diibaratkan manusia. Teori ini memperhatikan bahwa media juga diajak berbicara.
Media bisa menjadi lawan bicara individu seperti dalam komunikasi interpersonal yang melibatkan dua orang dalam situasi face to face. Contoh, teori ini akan menemukan kebenaran jika digunakan untuk mengamati aktivitas di dalam perpustakaan. Banyak perpustakaan yang sangat memanfaatkan komputer. Suatu fakta yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya jika sebelumnya kita mencari katalog secara manual. Misalnya dengan cara mencari daftar buku di laci kecil perpustakaan yang berisi daftar singkat mengenai sebuah buku, dan jika bingung kita akan bertanya kepada petugas perpustakaan. Saat ini semua itu sudah diatasi dengan komputer yang disediakan di perpustakaan. Komputer akan menjawab semua persoalan yang kita berhubungan dengan perpustakaan secara umum dan buku yang disediakan secara khusus. Yang keempat ada Spiral of Silence Theory. Elizabeth Noel Neumann, seorang profesor emeritus penelitian komunikasi dari Institute for Publicistik Jerman, adalah orang yang memperkenalkan teori spiral keheningan atau kesunyian. Secara ringkas, teori ini ingin menjawab pertanyaan mengapa orang-orang yang kelompok minoritas sering merasa perlu untuk menyembunyikan pendapat pandangan ketika berada dalam kelompok mayoritas. Seseorang sering merasa perlu menyembunyikan sesuatu ketika berada dalam kelompok mayoritas. Bahkan orang-orang yang sedang berada dalam kelompok mayoritas sering merasa perlu untuk mengubah pendiriannya. Sebab kalau tidak mengubah pendiriannya, ia akan merasa sendiri. Kajian ini menitikberatkan peran opini dalam interaksi sosial. Opini yang berkembang dalam kelompok mayoritas dan kecenderungan seseorang untuk diam. Sebagai dasar teori spiral kesunyian, karena dia berasal dari kelompok minoritas, juga bisa dipengaruhi oleh isu-isu media massa. Contohnya, di Indonesia ada dua kelompok besar yang setuju dan tidak setuju dengan penerapan di Indonesia. Bagi kelompok yang pro demokrasi, dikatakan bahwa demokrasi merupakan hasil akhir dan paling baik yang akan mengantarkan bangsa Indonesia ke kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Asumsi lainnya bahwa masyarakat ini adalah pilar utama negara, maka demokrasi harus dijalankan dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, kelompok penentangan demokrasi mengatakan bahwa ketika kita mempunyai cara sendiri dalam mengatur negara dan masyarakat Indonesia, kita memiliki Pancasila dan kita adalah bangsa yang mementingkan persatuan. Demokrasi hanya akan mengancam keharmonisan hidup selama ini. Kalangan Islam mengatakan bahwa demokrasi dalam Islam sudah ada dan tidak perlu mengubahnya. Yang kelima ada Technological Determinism Theory. Teori ini dikemukakan oleh Marshall MC Luhan pertama kali pada tahun 1962 dalam tulisannya The Gutenberg Galaxy, The Making of Typographic Man. Ide dasar teori ini adalah bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri.
Teknologi membentuk bagaimana cara berpikir, berperilaku dalam masyarakat, dan akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak dari satu abad teknologi ke abad teknologi lain. MC Luhan berpikir bahwa budaya kita dibentuk oleh bagaimana cara kita berkomunikasi. Paling tidak, ada beberapa tahapan yang layak disimak. Yang pertama, penemuan dalam teknologi komunikasi menyebabkan perubahan budaya. Yang kedua, perubahan di dalam jenis-jenis komunikasi akhirnya membentuk kehidupan manusia. Yang ketiga, peralatan untuk komunikasi yang kita gunakan membentuk atau mempengaruhi kehidupan kita sendiri. Contohnya, suatu masyarakat yang belum mengenal huruf menuju masyarakat yang memakai peralatan komunikasi cetak ke masyarakat yang memakai peralatan komunikasi elektronik. Demikian materi yang saya sampaikan mengenai 5 teori komunikasi massa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.